Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan kisah-kisah misteri sebagai pengantar tidur untuk Anda bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Yono saat dia mengecat sebuah ruangan di lantai 3 pada proyek pembangunan yang akan dijadikan sebuah hotel. Cerita ini diawali saat adanya proyek pembangunan yang akan dijadikan sebuah hotel. Proyek ini sudah berjalan selama 3 tahun dan kini sedang dalam tahap penyelesaian. Setiap malamnya proyek ini selalu dijaga oleh 4 orang penjaga keamanan. Dan ada aturan yang tidak tertulis yang dibebankan kepada penjaga keamanan yang harus disampaikan kepada para pekerja proyek. Yaitu para pekerja proyek dilarang untuk bekerja sampai malam setiap malam Jumatnya. Dan mereka dibatasi hanya sampai jam 6 sore. Hal itu dilakukan karena pada awal-awal proyek itu berjalan, banyak pekerja proyek ketika bekerja sampai malam setiap malam Jumatnya selalu diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Maka terciptalah aturan yang tidak tertulis itu. Singkat cerita, datanglah Yono yang datang dari luar kota menuju proyek sekitaran jam 7 malam. Hari itu hari Kamis malam Jumat. Setibanya ia di proyek, ia pun langsung menuju pos penjagaan dan menemui Pak Dirman, salah seorang penjaga keamanan di sana. Segeralah Yono pun meminta izin untuk mengerjakan pengecatan di sebuah ruangan di lantai 3 yang ditugaskan dari perusahaannya sebagai salah satu subkon di proyek itu. Pengerjaan itu harus selesai besok pagi, yang akan dijadikan contoh untuk ruangan-ruangan lainnya. Namun, Pak Dirman menolaknya dan tidak mengizinkan Yono untuk mengerjakan pengecatan di malam hari, apalagi waktu itu adalah malam Jumat. Yono yang tidak tahu sedikit memaksa kepada Pak Dirman. "Lah, Bok, tolonglah Pak, izinkan saya Pak untuk mengerjakan malam ini, karena besok pagi harus sudah selesai. Tolong ya Pak, bantu saya Pak." Sedikit memelas sambil mengeluarkan uang pecahan 50 ribuan yang hendak diberikan kepada Pak Dirman. Namun Pak Dirman tetap menolaknya, karena Pak Dirman tidak mau terjadi sesuatu pada Yono. Namun Yono tidak kehilangan akal. Dia segera menelpon atasannya. Tak lama setelah Yono menelpon atasannya, kini giliran Pak Dirman mendapat telepon dari Pak Gali atasannya. Setelah menerima telepon dari Pak Gali, akhirnya dengan terpaksa Pak Dirman pun mengizinkan Yono untuk mengerjakan pengecatan di ruangan di lantai 3. Dengan sedikit kesal, Pak Dirman pun mengantarkan Yono ke lantai 3 ke sebuah ruangan. Yono pun dengan mempersiapkan semua peralatan mengikuti Pak Dirman menuju ruangan tersebut. Sesampainya di ruangan itu, Pak Dirman pun mengingatkan pada Yono. "Ya udah, ini ruangannya. Tapi saya tidak bisa menemani kamu. Saya harus jaga di pos penjagaan. Apa kamu berani sendirian ngecat di sini?" Dengan sedikit sesumbar, Yono pun menjawab, "Pak Dirman, iya Pak, makasih. Ya saya berani Pak, saya sudah biasa kok mengerjakan pengecatan sendirian. Walaupun di malam hari. Kalau ada apa-apa saya sudah tidak takut lagi Pak."
Berbicara seperti itu, Pak Dirman pun hanya mengangguk saja. Dia pun segera meninggalkan Yono sendirian. Kini, Yono sendirian di dalam ruangan. Waktu itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Suasana tampak sepi, karena memang tak ada satu pekerja proyek pun yang beraktivitas pada malam itu. Tanpa membuang waktu, Yono pun segera menyiapkan peralatan dan segera mengecat ruangan itu. Tak lama saat Yono mengecat ruangan itu, tiba-tiba Yono merasakan seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Saat Yono menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Untuk memastikan, Yono pun keluar dari ruangan itu. Dan saat di luar, hanya melihat lorong yang panjang yang agak gelap. Dan tidak ada siapa-siapa. Yono pun kembali masuk ke ruangan dan meneruskan mengecat ruangan itu. Dan saat asik mengecat ruangan itu, tiba-tiba kembali Yono merasakan seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Seketika itu juga Yono kembali menoleh ke belakang, namun tetap tidak ada siapa-siapa. Dan untuk menghilangkan rasa sepi, Yono bermaksud menyalakan HP untuk menyalakan musik. Namun saat Yono mau menyalakan HP itu tidak bisa menyala. Berpikir HP itu kehabisan baterai. Lalu dia coba cas, tapi tetap HP itu tidak mau menyala. Akhirnya Yono pun melanjutkan pengecatan di ruangan itu, walaupun dengan suasana yang sangat sepi. Dan untuk menghilangkan rasa sepi, dia pun mengecat sambil bernyanyi-nyanyi. Dan tak lama, saat asik dia mengecat sambil bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba dia mencium bau wangi bunga melati di ruangan itu. Dan dia pun segera menghentikan pengecatannya dan memperhatikan bau wangi bunga melati itu. Dan tak lama, bau wangi bunga melati itu kini berubah menjadi bau bangkai yang teramat busuk. Hingga Yono pun tak kuat untuk menahan muntah. Dia pun seketika muntah di dalam ruangan itu. Dan saat muntah, dia pun menoleh ke arah pintu. Dan ternyata di pintu itu sudah berdiri sosok hitam besar dengan mata merah menyala, taring yang panjang dan tajam, serta lidah yang menjulur menatap tajam pada Yono. Yono yang terdiam ketakutan melihat sosok hitam itu. Dia ingin berteriak, namun bibirnya seakan dikunci. Kakinya gemetaran, bahkan keringat dingin pun mengucur di seluruh badannya. Dan tak lama, tiba-tiba sosok hitam yang berdiri di depan pintu itu mendekat pada Yono. Dan sosok itu berkata, "Kera balik, geus peuting, aing kaganggu. Kera balik, geus peuting, aing kaganggu." Mendengar kata-kata itu, Yono pun dengan segala ketakutannya, dia pun sambil merangkak keluar dari ruangan itu karena kakinya merasa berat untuk dilangkahkan. Saat berada di luar, di sebuah lorong, dia pun melihat sosok anak kecil hitam legam sedang berlari-lari di lorong itu. Dan saat Yono memperhatikan anak kecil hitam legam berlari-lari, tiba-tiba kaki Yono merasa ada yang memegang. Dan saat melihat kakinya, ternyata sosok hitam besar itulah yang memegang kaki Yono, hingga Yono tidak bisa bergerak.
Dan saat kaki Yono dipegang oleh sosok hitam itu, tiba-tiba dari arah lorong yang satunya lagi muncullah sosok wanita berkebaya merah melewati Yono sambil tertawa-tawa. Yono pun sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kakinya dipegangi oleh sosok besar hitam. Yono kini dalam posisi terduduk dengan kaki masih seperti ada yang memeganginya. Dan dia pun melihat sosok-sosok anak kecil hitam mendekatinya, tepat di depan wajahnya. Dan saat itu pula wanita berkebaya merah itu pun mendekati Yono dengan wajah yang tidak berkulit, hanya melihatan daging-dagingnya dan darah yang muncul dari wajahnya. Dan tiba-tiba kembali muncul sosok dengan gaun yang putih, rambut yang panjang, wajah yang pucat dengan mata yang membiru, mendekati Yono dengan suara tawa yang khas. Dan Yono tidak bisa memejamkan matanya. Dia jelas sekali melihat sosok-sosok menyeramkan itu ada tepat di hadapannya. Dia hanya terdiam dan dia ingin menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya, namun dia tidak bisa. Dan tak lama saat Yono ketakutan, terlihat oleh Yono lampu senter yang menyala-nyala jauh di lorong sebelah sana. Dan saat itu pula sosok-sosok yang menyeramkan yang ada di hadapan Yono seketika itu menghilang. Dan kaki yang dipegangi oleh sosok hitam itu segera terlepas. Namun tetap Yono tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya merasa berat untuk digerakkan. Dan akhirnya datanglah 2 orang penjaga keamanan mendekati Yono. Dan Yono pun segera dibawa ke pos penjagaan. Setelah sampai di pos penjagaan, Yono pun segera ditenangkan oleh Pak Dirman. Yono dikasih minum yang sudah dibaca-bacakan doa. Dan tak lama Yono pun sadar. Dan setelah mulai merasa tenang, Yono pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya selama di ruangan itu pada Pak Dirman. Dan akhirnya Pak Dirman pun menjawab, itulah sebabnya kenapa saya tidak mengizinkan kamu untuk mengerjakan pengecatan di ruangan itu pada malam hari. Karena ini adalah malam Jumat. Apa yang saya takutkan terjadi pada kamu. Jadi kalau dibilangin itu, Bok jangan ngeyel. Mendengar Pak Dirman berbicara seperti itu, Yono pun sadar dan meminta maaf kepada Pak Dirman. Akhirnya Yono pun tidak mau melanjutkan lagi pengecatan di ruangan itu. Dan besok paginya dia segera kembali ke tempat asalnya dengan membawa pengalaman yang sangat menyeramkan.
Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur. Semoga apa yang telah kami ceritakan barusan menjadi hiburan untuk Anda semua sebagai pecinta dunia misteri. Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri lainnya dari Pamangku Cermas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.